Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Lili Erina MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan memaparkan tugas saya mengenai warga negara dan masyarakat madani di Indonesia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Cika Aprilia, NIM 07011180202530 dari kelas A Indralaya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Baiklah, yang pertama yaitu tugas warga negara. Coba berikan informasi tentang 1. Siapa dirimu berkaitan dengan warga negara sesuai pengertian. 2. Sudahkah kamu menerima hak yang seharusnya kau dapatkan? Uraikan secara detail. 3. Jika belum, nomor 2, menurutmu mengapa? 4. Bagaimana dengan kewajibanmu? Apa saja yang belum kau lakukan dan mengapa? Nomor 1. Siapa dirimu berkaitan dengan warga negara sesuai pengertian? Saya adalah warga negara Indonesia dan saya termasuk ke dalam asas kewarganegaraan ius sanguinius karena didasarkan pada keturunan darah atau kewarganegaraan orang tua. Dan sebagai seorang warga negara Indonesia, saya mempunyai hak yang harus saya dapatkan dan kewajiban yang harus saya patuhi. Soal yang kedua, sudahkah kamu menerima hak yang seharusnya kau dapatkan? Uraikan secara detail. Sudah. Saya sudah menerima hak saya sebagai anak yang dinafkahi kedua orang tua saya. Adapun seperti hak atas kelangsungan hidup, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Selain itu juga saya mendapatkan hak saya bahwa saya memiliki hak pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dan juga saya sudah mendapatkan hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan seperti sekolah dan kuliah. Yang keempat, bagaimana dengan kewajibanmu? Apa saja yang belum kau lakukan dan mengapa? Belum sepenuhnya kewajiban sebagai warga negara yang saya penuhi, seperti mematuhi peraturan lalu lintas, yang tidak membawa SIM, menggunakan helm saat berkendara. Yang seharusnya sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas dan selalu membawa kelengkapan saat berkendara. Tugas yang kedua yaitu masyarakat madani di Indonesia. 1. Bagaimana aplikasi civil society di Indonesia? 2. Bagaimana pendapatmu jika dilihat dari prakteknya serta peran dari pilar-pilarnya? 3. Dilihat dari kondisi elemen masyarakat madani itu sendiri. Dan yang terakhir, melihat kendala dari civil society di Indonesia, bagaimana solusinya? Soal yang pertama yaitu bagaimana aplikasi civil society di Indonesia. Aplikasi civil society di Indonesia masih terkendala karena interaksi antara pemerintah dan masyarakat masih kurang, kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, tingginya angkatan kerja yang belum seterasapi karena lapangan kerja yang terbatas. Soal yang kedua yaitu bagaimana pendapatmu jika dilihat dari prakteknya serta peran dari pilar-pilarnya. Yang pertama yaitu lembaga masyarakat, di mana kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tertindas atau masyarakat kecil. Yang kedua, supremasi hukum, masih adanya hukum yang tumpul ke atas dan tajam yang ke bawah. Yang ketiga yaitu pers sebagai tempat aspirasi masyarakat melalui publikasi, tetapi masih terdapat berita hoax buzzer di Indonesia. Yang keempat yaitu perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini sebagai kekuatan sosial kontrol yang memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Dan yang terakhir yaitu partai politik, masih adanya partai yang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi atau partainya daripada kepentingan masyarakat. Ketiga, dilihat dari kondisi elemen masyarakat madani itu sendiri. Dilihat dari elemen masyarakat madani itu sendiri sebenarnya dapat membuat perubahan yang baik dalam masyarakat apabila diterapkan dengan baik di Indonesia. Tetapi pemerintah Indonesia belum dapat mengaplikasikannya dengan baik elemen tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti 1. Keberadaan area publik, masih adanya kendala masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan masalahnya kepada publik atau pemerintah. Yang kedua, demokrasi, tatanan sosial politik atau pemerintah yang masih didasari dengan kepentingan kelompok atau pribadi sehingga masyarakat sulit dalam mewujudkan sesuatu. Yang ketiga, toleransi, kurangnya pergaulan dalam masyarakat dan sikap saling menghargai. 4. Kemajemukan, masyarakat saling memerlukan atau membantu satu sama lain. Yang kelima, keadilan sosial, masih adanya kasus tebang pilih di dalam hukum di masyarakat, di mana masyarakat kecil terkadang tidak mendapat keadilan.
Yang keempat, melihat kendala dari civil society di Indonesia dan bagaimana solusinya. Satu, persamaan hak dan kewajiban serta pelindungan hukum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama, serta strata sosial. Yang kedua, hukum harus ditegakkan dalam prinsip-prinsip kedaulatannya secara ideal, yaitu hukum itu harus kuat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa harus membedakan pangkat, golongan, strata sosial, ekonomi masyarakat. Yang ketiga, hukum harus mencerminkan aspirasi masyarakat, yaitu bahwa aturan-aturan hukum tersebut adalah hasil-hasil kesepakatan bersama yang disusun dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan pluralisme ras, suku, dan agama. Yang terakhir yaitu egalitarianisme. Dalam cara pandang etika sosial, yaitu ada perlakuan yang sama terhadap masyarakat dengan tidak membeda-bedakan antara elit penguasa ekonomi dan politik dengan yang lainnya dalam seluruh strata yang berbeda-beda dalam masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas pengantar ilmu administrasi publik tentang warga negara dan masyarakat madani di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.